Halo rekan muda yang terkasih, bagaimana kabarnya? Tentunya tetap sehat-sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membagikan cerita. Nah, cerita ini sebagai pemenuhan nilai ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Sebelum saya mengungkapkan inti tentang cerita, yaitu tentang martabat serta keutamaan, saya akan bersharing dulu, menceritakan sedikit pengalaman saya. Pengalaman ini terjadi ketika saya masih berusia SD. Pada saat itu, kami itu satu keluarga, ada bapak, ibu, dan adik serta saya itu mengendarai sepeda motor, menaiki sepeda motor dengan berbonceng 4. Iya, dengan berbonceng 4. Bagi saya itu cukup mengesan ya, pengalaman di masa kecil itu. Kami berpergian jauh saat itu dari Solo ke Gunung Kidul, ke tempat simbah saya atau di kampung halaman ibu saya. Itu mengendarai sepeda motor. Saat itu sore menjelang malam, saya masih ingat. Dan ban motor kami itu bocor. Ya, setelah melewati suatu jembatan gitu, ban kami itu bocor. Lalu kami turun dan menuntun motor itu. Nah, ketika menuntun motor itu, kami lihat jalanan itu sudah sepi ya, karena jalanan di pedesaan. Walaupun banyak bangunan di sepanjang jalan, tetapi kayak toko-toko itu sudah tutup. Dan kami mencoba menuntun motor itu bersama-sama ya, sambil bercerita kecil-kecil dan sambil bercanda. Tetap menuntun motor, dan pada saat itu jalanannya cukup melelahkan juga. Kami menuntun motor sekitar 2-3 kilo, mungkin 3 kilometer ya. Lalu tibalah kami di suatu tempat tambal ban seperti itu. Ternyata tambal ban yang ada di situ itu tutup. Ya, sudah tutup, dan akhirnya kami mencoba meneruskan perjalanan. Berjalan lagi menuntun motor, baru berjalan kurang lebih 50 meter itu ada seorang bapak yang mengatakan, Mas, di sana ada bengkel, coba ke sana aja. Nah, lalu bapak dan kami mencoba menuntun motor ke sana sesuai dengan arahan bapak itu tadi yang memberikan informasi. Lalu kami menuntun ke sana. Ternyata bengkelnya pun juga sudah tutup, tetapi bapak mencoba untuk mengetok pintu bengkel itu. Dan pada akhirnya seorang bapak keluar dan bertanya, ada apa? Lalu bapak menjawab, minta tolong, ini ban motor kami bocor. Ban motor kami bocor. Lalu ditolonglah dengan diganti dengan ban baru. Nah, cerita singkat ini bagi saya cukup menarik, teman-teman. Ya, bahwasannya kita sebagai manusia itu tidak tahu kedepannya itu apa yang akan terjadi. Maka kita harus selalu berjaga-jaga. Itu ya. Yesus pun juga berkata demikian, bahwa berjaga-jagalah pada saat
malam dia di Taman Getsemani, dia berkata kepada muridnya juga, berjaga-jagalah. Lalu yang selanjutnya adalah pertolongan Kristus itu selalu ada. Saya meyakini itu, dan bahwa puji Tuhan, Tuhan itu memberikan jalan melalui orang di sekitar kita, dengan memberikan informasi, dengan memberikan orang yang mempunyai bengkel itu mau menolong. Itu suatu anugerah dari Tuhan bagi saya. Lalu yang selanjutnya, pelajaran yang ketiga yang saya terima adalah berusaha menerima. Ya, menerima setiap keadaan. Kami saat itu tidak mengeluh, tidak berpangku tangan ketika ban bocor, tetapi tetap berusaha menuntun, bahkan jauh pun ya dilakukan, karena kita tetap berusaha menerima itu. Lalu apa hubungannya cerita itu dengan martabat dan keutamaan? Martabat kita sebagai manusia itu diciptakan semartabat dengan Allah, secitra dan segambar dengan Allah. Sudah jelas dalam kitab Kejadian dikatakan seperti itu. Kita mempunyai martabat, secitra dengan Allah. Bahwa kemuliaan Allah itu ada di dalam diri kita. Lalu kita manusia juga berdosa, mempunyai dosa asal yang mengakibatkan martabat itu hilang atau pudar. Lalu bagaimana untuk memperbaiki hubungan kita, relasi kita dengan Allah itu? Dengan melaksanakan keutamaan yang saya miliki, yaitu menerima, atau orang Jawa biasa mengatakan legowo. Menerima setiap keadaan. Dengan menerima setiap keadaan, kita tidak akan banyak mengeluh. Bahkan kita akan tetap bersyukur. Ya, tetap bersyukur dan bersyukur atas karunia Allah, bahwa Allah itu selalu ada dan hadir. Terima kasih. Salam sehat dan tetap semangat. Berkah dalam.